Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'alliman fadada wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda-tanda orang yang benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar cinta kepada Rasulullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang akan kita bahas adalah akibat apa yang akan ditimbulkan dari perbuatan zina. Pernah suatu ketika Rasulullah itu bertemu dengan iblis, laknatullah. Bertemu dengan iblis. Iblis ini dulu awalnya makhluk Allah yang ahli ibadah. Di langit pertama, di langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, terkenal. Iblis itu terkenal, viral, terkenal, ahli ibadah. Dan bahkan tidak ada satu jengkal bumi pun yang tidak pernah digunakan sujud oleh iblis. Dulu awalnya seperti itu. Cuma karena iblis ini membangkang perintah Allah, ketika diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis ini menjadi makhluk Allah yang paling terlaknat. Iblis menjadi makhluk Allah yang paling terlaknat, mendapatkan gelar laknatullah, yang dilaknat oleh Allah. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah, tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Itu namanya laknat. Nah, dari kisah iblis itu kita mestinya harus waspada. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kita jangan merasa aman dari min makrillah, dari tipu daya Allah. Dan bahkan malaikat pun masih merasa tidak aman bisa selamat di hadapan Allah. Melihat ceritanya iblis. Iblis yang dari awal mula ahli ibadah, tiba-tiba nasib akhirnya itu seperti itu. Kita sebanyak apapun ibadah kita, jangan sampai kita merasa tenang dan merasa aman, kemudian kita merasa orang yang paling selamat. Ibadah tetap ibadah, cuma kita tetap menggantungkan keselamatan kita kepada Allah dengan selalu meminta kepada Allah agar diberi keselamatan dunia dan akhirat. Nah, iblis ini termasuk makhluk Allah yang mendapatkan gelar laknatullah, mendapatkan laknat Allah. Dan ternyata bukan hanya iblis yang mendapatkan gelar laknatullah, yang dilaknat oleh Allah. Ternyata ada sebagian orang juga yang dia itu mendapatkan laknat Allah sama seperti iblis. Berarti ini parah, sama seperti iblis. Siapa mereka? Adalah orang yang memutus tali silaturahim. Itu dia mendapatkan laknat dari Allah. Ternyata ada yang setara dengan iblis, yaitu orang yang memutus tali silaturahim. Dan ini banyak terjadi seperti itu. Bukan cuma dialami oleh orang biasa, kadang orang yang punya ilmu agama memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim itu artinya dia sudah tidak saling sapa karena ada satu hal yang menyebabkan dia saling membenci. Tapi kalau tidak nyapanya karena jarak yang begitu sangat jauh, terus kemudian komunikasi yang susah, sulit, itu lain lagi ceritanya. Karenanya disebutkan qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim itu dia akan dilaknat oleh Allah walaupun dia mati di tengah-tengah Ka'bah. Kurang mulia apa orang mati di tengah-tengah Ka'bah? Tapi kalau dia termasuk orang yang memutus tali silaturahim,
maka dia termasuk orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah itu bertemu dengan iblis. Kemudian Rasulullah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, berapa kekasihmu dari umatku? Berapa kekasihmu dari umatku?" Kemudian iblis menjawab, "Ada 10 golongan, 10 orang kekasihku dari umatku, dari umatmu, wahai Muhammad." Berarti kalau orang menjadi kekasihnya iblis itu berarti musuhnya Allah, berarti tidak baik. Dan justru yang paling bagus ya jadi musuhnya iblis, berarti dia orang baik. Kekasihnya iblis ada 10. Salah satunya adalah az-zani, orang yang berzina. Ini sangat ngeri sekali. Orang yang berzina itu menjadi kekasihnya iblis. Dan sudah kita ketahui sekitar beberapa hari yang lalu ada kasus di daerah Bandung. Ada salah seorang pimpinan lembaga yang meniduri muridnya 12. Itu sampai lahir anak 8. Tapi yang pasti ini bukan pondok pesantren. Karena berita-berita yang sudah viral di TV maupun di YouTube itu mengatasnamakan pondok pesantren. Ini namanya mencoreng nama pondok pesantren, bukan pondok pesantren. Itu namanya Madani Boarding School. Jadi dia itu sekolah yang berasrama, tapi bukan pondok pesantren. Bukan pondok pesantren. Nah, ini kok bisa terjadi seperti itu? Di berita-berita diceritakan bahwasanya di situ terjadi antara tahun 2016 sampai 2021 baru terungkap. Sehingga ada yang lahir 8 anak, bahkan ada yang satu perempuan itu hamil 2 kali. Dan bahkan kabar terbaru tadi malam saya lihat di YouTube itu berkembang menjadi 21 anak yang sudah ditiduri oleh si laki-laki itu. Nah, ini menjadi hal yang memprihatinkan. Karena bagaimanapun perzinahan itu adalah satu dosa besar. Apalagi itu dilakukan dengan paksa misalnya. Kalau di Indonesia itu kalau suka sama suka tidak dihukum kalau di Indonesia. Tapi kalau dipaksa itu yang baru dihukum. Ya repot juga ya. Kalau suka sama suka tidak dihukum. Tapi kalau di dalam hukum Islam mau suka sama suka, mau dipaksa, ya sama, namanya zina. Kalau dia sudah berkeluarga, maka itu namanya zina muhson. Hukumannya berat, dirajam, dilempari pakai batu sampai mati. Bukan batu yang besar karena cepat mati, harus batu yang sedang biar matinya lama. Sampai sebegitu beratnya itu. Dan itu sudah punya istri dan sudah punya anak. Sudah punya istri dan punya anak. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya pastinya ada banyak faktor. Bisa jadi juga karena ada kesempatan. Karena bagaimanapun setan itu pinter bisiki orang itu. Mau sesoleh apapun, mau sesoleha apapun, kalau sudah berdua-duaan itu ya bisa saja jebol itu. Setan itu bisa menghancurkan segalanya. Kurang soleh apa Rasulullah? Pernah tidak berdua-duaan dengan perempuan tanpa orang lain? Kurang soleha apa putri-putrinya Rasulullah? Sayyidah Fatimah, istri-istrinya Rasulullah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Tapi ya seperti itu. Tidak kemudian berdua-duaan, berdekat-dekatan, sehingga nanti dikhawatirkan terjadi perzinahan. Dan bagaimanapun perzinahan adalah dosa besar. Tidak ada yang mengatakan dosa kecil perzinahan itu. Dosa besar. Kepada siapapun ya dosa besar. Kepada siapapun dosa besar. Pernah waktu itu ada salah seorang sahabat yang minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Ini sahabat agak berani. Jadi sahabat itu ya macam-macam. Cuma bagaimanapun sahabat itu ya mulia. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sahabat itu semuanya mulia. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Sahabat siapapun itu ya mulia.
Pernah ada salah seorang sahabat yang izin kepada Rasulullah untuk melakukan perbuatan zina. Akhirnya apa? Jawaban Rasulullah. Sebelum dijawab oleh Rasulullah, sahabat-sahabat yang lain itu marah. Cek beraninya kamu itu minta izin berzina sama Rasulullah. Akhirnya ditenangkan oleh Rasulullah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, begini, kamu rela enggak misalnya istrimu dizinai oleh orang lain? Ya enggak rela. Kamu rela enggak kakak perempuanmu dizinai oleh orang lain? Ya tidak rela. Kamu rela apa tidak adik perempuanmu dizinai oleh orang lain? Ya tidak rela. Kamu rela apa tidak ibumu dizinai oleh orang lain? Ya tidak rela. Jadi dari keluarganya yang perempuan itu disebutkan semua oleh Rasulullah. Ya begitu juga ketika ada orang yang kamu zinai, pasti mereka keluarganya juga tidak rela. Keluarganya juga tidak rela. Sehingga sahabat ini merasa sadar, ternyata memang dengan menzinai orang lain itu dari satu sisi yang lain melukai perasaan banyak orang. Melukai perasaan banyak orang. Nah, zina ini satu yang sangat bahaya sekali. Dan bahkan dalam satu keterangan disebutkan oleh sebagian ulama, wa man mata min ghairi haddin wala taubatin udziba binnar bisyatin minnar. Orang yang mati dalam keadaan dia masih belum dihad, dihukum hukuman perzinahan dan juga tidak bertaubat, maka dia akan disiksa di neraka dan dicambuk dengan api neraka. Tapi bagaimanapun zina memang dosa besar. Tapi kalau orang sudah taubat, ya kita tidak bisa untuk menghakimi orang itu. Bagaimanapun sebesar apapun dosanya orang, kalau dia sudah bertaubat, hatta ibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa, maka seakan-akan dia tidak punya dosa. Jadi ya zina memang dosa besar, tapi kalau dia sudah berubah, ya sudah, lupakan masa lalunya dia. Karena memang ada seperti itu. Ada yang sudah memang benar-benar berubah. Kita tidak perlu untuk menghakimi masa lalunya, karena kita tidak tahu masa depannya lebih cerah siapa. Bisa jadi lebih cerah dia dibanding kita. Kalau zina masih tidak seberapa. Kalau dulu ada kisah yang membunuh 99 orang itu, dia bertobat akhirnya matinya husnul khotimah. Kita tidak bisa menghakimi kepada siapapun. Itu semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Banyak sekali orang yang asalnya tidak baik berubah menjadi baik. Itu hikmah dan kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya termasuk salah satu kasih sayang Allah itu adalah banyak orang yang asalnya tidak baik berubah menjadi baik. Sebaliknya sangat sedikit sekali orang yang asalnya baik menjadi tidak baik. Itu sangat sedikit sekali. Asalnya baik terus kemudian berubah menjadi tidak baik. Ada tapi jarang. Lebih banyak yang tidak baik berubah menjadi baik. Ya bisa jadi orang yang sekarang kita lihat itu tidak baik, bisa jadi nanti mendapatkan hidayah Allah. Kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Karena nilai final orang itu ya ketika sudah mati itu baru diketahui dia itu orang baik atau orang yang tidak baik. Nah, orang yang berzina ini ada beberapa akibat yang akan ditimbulkan. Salah satunya adalah yang pertama, dalam sebuah hadis disebutkan ihdaruz zina fa inna fihi sitta khisalin salasatun fid dunya wa salasatun fil akhirah. Jauhilah zina, karena di dalam perzinaan ada 6 keadaan, 6 akibat. 3 akan diberikan di dunia dan 3 akan diberikan di akhirat. Apalagi kita sebagai orang tua zaman sekarang ini, Masya Allah, mau dia lulusan pesantren, mau dia kayak apa, tapi kalau sudah pergaulannya itu tidak dikontrol, bahaya, benar-benar bahaya. Apalagi atas nama tunangan, akhirnya ketemuan, janjian, berdua-duaan. Itu tunangan itu masih belum sah. Tidak ada istilah kemudian orang tunangan kemudian jadi pasangan yang halal, tidak ada.
Halalnya sebuah pasangan ya karena pernikahan, bukan karena tunangan. Tidak ada kemudian jadi halal, tidak ada. Salaman ya tetap tidak boleh, boncengan ya tidak boleh, berdua-duaan ya tetap tidak boleh. Kan sudah tunangan, iya tunangan, tapi ya tetap tidak boleh. Orang yang berzina akan mendapatkan akibat, 6 akibat, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Fa amal lati fid dunya fa innahu yadhhabul baha'a minal wajhi. Yang ada di dunia yang pertama, aura wajahnya itu menjadi hilang. Jadi wajahnya itu tidak secerah yang dulu. Dan ini apa? Benar ini. Dan ini benar. Karena saya pernah menjumpai ada sebagian orang yang memang ya saya padahal tidak tanya. Kemudian dia bilang kalau dia pernah berzina. Dulu wajahnya saya kira cerah. Ternyata sekarang ya cerah tapi kelihatannya tuh agak suram gitu. Bukan membosankan, beda. Agak gelap, walaupun gelapnya itu bukan gelap-gelap yang hitam, tapi beda. Apa dilihat itu beda. Wajahnya itu tidak ada aura-aura yang positif. Untungnya masih saya kasih motivasi, saya kasih semangat untuk jangan sampai sebuah dosa itu menyebabkan orang untuk berputus asa untuk selalu mendekat kepada Allah. Kadang-kadang setan juga suka membisiki, ya sudah percuma kamu berzina, nanti datang ke sini, datang ke sana, datang ke masjid ya percuma, kamu sudah berzina. Ini kadang-kadang bisikan-bisikan setan. Alhamdulillah masih bisa untuk dikontrol dan diarahkan. Hilang ini, aura wajahnya itu hilang. Wajah yang asalnya itu mestinya bersinar, dan ini tidak bisa dilihat dengan penampilan luar lain. Walaupun dia wajahnya glowing misalnya karena pakai make up yang macam-macam, tapi kalau dia pancaran dari dalam itu akan kelihatan, akan bisa dirasakan. Kadang kita melihat ada orang wajahnya biasa tapi ngelihatnya itu senang, itu adem gitu ya. Kadang ada orang wajahnya cantik tapi ya itu bikin marah. Kadang membosankan gitu. Ini pertama. Yang kedua, wayurisul faqra, bisa menyebabkan kefakiran. Bisa menyebabkan kefakiran. Secara teori ya, misalkan ada orang berzina, anggap saja menjual diri, naudzubillah min dzalik. Itu kan dia dapat uang. Modal apa dia? Modal diri. Tidak ada kan modalnya. Modal diri sendiri. Tapi masa bisa kemudian langsung kaya, menjadi miliarder itu? Jutawan, milioner gitu. Tidak ada. Karena memang fakir. Orang itu berzina itu dia fakir. Secara teori memang dia anggap dagang yang tidak usah modal. Kan ya? Tapi tidak kira kaya. Tidak kira kaya. Orang itu akan menyebabkan kefakiran ketika dia berzina. Yang ketiga, wayang kusur rizqa wal umrah, bisa mengurangi rizki dan umur. Umurnya tidak panjang. Orang itu kalau melakukan perzinahan, umurnya tidak panjang, rizkinya juga berkurang. Kemudian 3 akibat yang akan dia terima ketika sudah di akhirat. Fayandurullaha ta'ala ilaihi bi'ainil ghadab, Allah akan melihat dirinya dengan pandangan murka. Tidak ada yang paling kita takuti besok pada hari kiamat itu, besok di akhirat itu, kecuali murka Allah. Kita mau takut kepada apa kalau tidak takut kepada murka Allah? Kalau Allah itu sudah murka, kita cari ridhonya siapa? Mau cari ridhonya orang tua? Mau cari ridhonya teman, sahabat? Tidak ada. Kita paling takut waktu itu adalah murkanya Allah. Kalau sudah Allah murka, kita bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Ini yang pertama yang akan dia terima di akhirat. Yang kedua, fayaswad wajhahu,
wa yaswaddu wajhahu, wajahnya akan menghitam. Dan ternyata bukan cuma di akhirat, di dunia saja sudah kelihatan itu. Akan menghitam, wajahnya akan menghitam. Yang kedua, yakunu hisabu hisaban syadidan. Hisabnya di hadapan Allah akan dihisab dengan hisab yang begitu sangat detail, begitu sangat dengan hisab yang begitu sangat detail. Pokoknya dihisab terus. Artinya bukan hisab yasiro, hisab yang ringan. Seperti orang yang ditanya itu ditanya terus, diberondongi terus dengan beberapa pertanyaan. Akan diperhitungkan segala apapun yang dia lakukan selama di dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisatu yushabu fi silsilatin ilan nar. Dia akan diseret ke neraka dengan menggunakan rantai api. Itu akibat yang akan dia rasakan ketika dia berzina di akhirat. Kemudian ada juga satu hadis yang menyebutkan wa min qabaihi zina annahu yurisul qatla wa ta'un. Termasuk keburukan zina itu adalah bisa menyebabkan pembunuhan dan penyakit ta'un. Banyak sekali disebabkan karena perzinaan ada pembunuhan. Bisa jadi membunuh anak yang lahir, bisa jadi membunuh wanita yang dizinai, dan bisa jadi keluarga dari perempuan yang dizinai akan membunuh kepada orang yang menzinai. Terjadilah pembunuhan. Disebabkan apa? Karena perzinaan. Dan juga perzinaan ini bisa menyebabkan penyakit ta'un. Penyakit ta'un itu penyakit yang sangat cepat menular. Bisa jadi ada penyakit yang cepat menular itu karena sudah terlalu banyak perzinaan di mana-mana. Terlalu banyak perzinaan di mana-mana. Dan kadang tahun baru Masehi itu ada, naudzubillah, di toko-toko, sebagian toko-toko itu obral kondom dibagikan secara gratis. Untuk apa? Merayakan malam tahun baru. Seakan-akan sebuah perzinaan itu hal yang biasa. Apalagi suka sama suka. Ya suka sama suka ya tetap zina. Kamu mau ngikuti siapa? Pedomanmu apa? Kamu hidup dunia yang menciptakan siapa? Karena Allah, semuanya kan Allah. Sehingga bisa jadi penyakit yang begitu sangat mewabah, cepat menular, dan bahkan sangat cepat sekali, bahkan bisa menyebar ke seluruh dunia, bisa jadi karena sudah banyaknya perzinaan di mana-mana. Anak sekolah sudah berzina, anak kuliah sudah pernah berzina, dan bahkan pernah ada penelitian sekitar tahun 2000-an berapa gitu, 2005 apa 2007 begitu, disebutkan ada penelitian bahwasanya sekitar 50% mahasiswi itu sudah hilang itunya. Ya Allah alam kebenarannya benar apa enggak. Tapi banyak terjadi seperti itu. Karena sebenarnya nanti kalau jadi orang tua ya, kalau misalkan punya anak yang pengen kuliah, paling aman itu kuliah yang di pondok pesantren. Jangan sampai kuliah di luar. Apalagi sekolah juga. Sekolah antarkan itu anak itu. Pas dikasih sepeda sendiri, berangkat sendiri. Ya nanti pulangnya masih mampir-mampir kemana-mana itu. Bahkan kemarin terjadi kecelakaan sampai mati itu di Bloro itu. Anak sekolah kelas 3 SMA. Nyetir sendiri. Ya lagi-lagi orang tua itu harus bisa ngontrol anaknya karena itu adalah tanggung jawabnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, menakutkan lagi, akibat dari sebuah perzinaan itu disebutkan oleh para ulama annahu yuf'alu misluhu fi dzurriyyati zani aw zaujatihi. Dia akan mendapatkan hal yang sama yang akan dirasakan oleh istrinya atau anak-anaknya atau keluarganya yang perempuan. Naudzubillah. Kalau orang itu berzina, bisa jadi istrinya dizinai, bisa jadi anaknya dizinai, atau keluarganya yang lain yang perempuan dizinai. Sebagai balasan untuk dia itu, sebagai balasan. Pernah ada
salah seorang raja, diceritakan di kitab ini, di kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, ada seorang raja ingin ngetes ini, yang ini tadi, kalau orang berzina akan dizinai. Ngetes, dia itu punya anak perempuan yang sangat cantik, ingin ngetes ini, bener apa enggak ini, teorinya ini bener apa enggak. Dia punya anak perempuan yang sangat cantik, pokoknya paling cantik lah, enggak ada yang lebih cantik daripada anaknya dia. Kemudian dia memerintahkan seorang perempuan yang lain untuk bawa anaknya keliling-keliling pasar. Pokoknya anggap keliling-keliling kayak pameran itu. Dibuka wajahnya biar kelihatan itu. Cantiknya itu biar kelihatan. Sudah keliling kemana-mana, tidak ada yang ngelihat sama sekali kepada anaknya itu. Dan bahkan malu kalau mau ngelihat anaknya itu. Tapi setelah anaknya ini mendekati pulang ke rumahnya, sudah dekat dengan rumahnya, tiba-tiba dipegang oleh seorang laki-laki dan dicium itu anaknya itu. Kemudian dia pergi. Dicium dan kemudian dia pergi. Akhirnya setelah masuk rumah, ditanya oleh raja ini, ayahnya ini, gimana? Ada orang yang menzinai kamu? Tidak ada. Kemudian disebutkan tadi, tapi sebelum saya masuk rumah ada orang yang pegang saya, kemudian mencium saya dan dia langsung pergi. Kemudian ayahnya berkata, alhamdulillahi ma waqa'a minni fi umri qattun illa qublah wahidah limra'atin. Alhamdulillah, aku tidak pernah berzina memang seumur hidupku, tapi aku pernah mencium seorang perempuan satu kali. Sehingga anaknya pun mendapatkan balasan yang sama. Dan ini fakta. Orang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, orang berbuat buruk akan mendapatkan keburukan, pasti itu. Makanya kita harus benar-benar waspada, apalagi jadi orang tua, Masya Allah punya anak, terutama anak perempuan. Saya itu paling kurang setuju kalau ada tunangan gitu. Apalagi tunangannya terlalu lama, sampai setahun. Saya nunggu ini selesai kuliah, ini nunggu selesai kerja. Tunangannya sebulan 2 bulan cukup, asal tidak ketemuan. Lebih bagusnya lagi, ya tidak usah tunangan, langsung dilamar saja, beres itu, lebih bagus itu. Bahkan menjaga kemaluan itu satu hal yang sangat penting, apalagi kalau dia sudah apalagi dia masih belum menikah. Maka salah satu cara untuk menjaga kemaluan itu ya dengan cara menikah. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kamu punya biaya untuk menikah, ya nikah. Nunggu apa lagi? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena dengan menikah itu bisa menjaga pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Orang kalau sudah nikah kan ada yang bisa dilampiaskan untuk memenuhi syahwat dan hasratnya. Kalau belum menikah mau nyari apa? Belum menikah nyari siapa, nyari apa? Tidak ada. Karenanya Rasulullah dalam satu hadisnya itu beliau mengatakan, kalau ada seorang suami melihat perempuan lain dan dia tertarik dan kemudian terdorong untuk dia itu melakukan perzinaan, kata Rasulullah, cepat-cepat pulang. Karena di rumah juga ada. Yang ada di sana itu sama seperti yang ada di rumah. Iya, bahasanya Rasulullah seperti itu. Yang ada di rumah sama seperti yang ada di sana. Perempuan kan sama semua isinya kan? Sama semua, tidak ada yang beda. Mau cari perempuan dari ujung timur sampai ujung barat ya sama semua. Sama semua ya kayak gitu, tidak ada yang beda. Oh, ada yang halal, kenapa cari yang haram? Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang itu akan menjadi mulia ketika bisa menjaga kemaluannya. Dan bahkan pernah Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, apa yang paling banyak memasukkan orang itu ke neraka? Kemudian Rasulullah menjawab, al-ajwafani,
dua lubang. Apa itu dua lubang? Lubang atas dan lubang bawah. Lubang atas mulut, lubang bawah kemaluan. Apalagi perempuan itu, kalau sudah ngomong itu tidak bisa di stop gitu. Ngomong tidak bisa stop gitu. Ini paling banyak itu. Mungkin bisa ada orang terluka dengan pisau, tapi dia kemudian sembuh. Tapi kalau lukanya dengan kata-kata, susah untuk sembuh itu. Kalau istilah anak muda sekarang, luka yang tak berdarah itu. Karena dikasih obat merah tidak kira mempan itu. Karena ini sudah melukai hati orang, itu sudah susah. Dan bahkan disebutkan dalam hadis yang lain oleh Rasulullah, man waqahullahu syarra ma baina lihyaihi wa rijlaihi dakhalal jannah. Barang siapa orang yang bisa menjaga antara dua rahangnya itu, dua ini, di antara dua ini dan di antara dua kakinya, maka dia akan masuk surga. Ya, ini maksudnya mulut dan kemaluan. Dalam satu hadis yang lain disebutkan bahwasanya al-ainu tazni, mata itu bisa berzina, wan nafsu tatamanna, kemudian dia itu berharap untuk melakukan itu. Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuh. Sedangkan kemaluan ini bisa membenarkan, bisa membohongkan. Artinya kalau membenarkan ya melakukan nanti dari mata semuanya itu. Karena memang mata ini anggap sebagai satu sumber yang sangat pokok orang itu terjadi melakukan sebuah perzinahan. Salah satu caranya bagaimana? Ya, caranya adalah untuk menjaga kemaluan dengan cara menjaga hati, untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak halal. Menjaga pikiran, otak, hati untuk terbersih dan memikirkan hal-hal yang tidak halal. Kemudian juga menjaga pandangan untuk tidak melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan. Karena kalau orang itu sudah melihat yang haram, jadi nanti akan lanjut terus. Tapi kalau dia sudah menjaga, oh ini haram, tidak usah dilihat, ya tidak mungkin terjadi. Semua itu dari mata. Dan bahkan dalam satu hadis disebutkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina sedangkan dia dalam keadaan mukmin. Artinya apa? Orang itu kalau zina berarti imannya dicopot oleh Allah sebagaimana dia nyopot bajunya. Berarti imannya itu sangat memprihatinkan. Orang itu kalau zina, dia tidak mukmin kata Rasulullah. Sudah tidak beriman, imannya lepas. Saking betapa buruknya perbuatan zina. Dan bahkan dalam satu hadis yang lain disebutkan, al-muqimu 'ala zina ka'abidi wasan. Orang yang pecandu zina maka dia seperti orang yang menyembah berhala. Pecandu zina ya sering berzina berkali-kali. Apalagi ini kasus yang lagi viral itu terjadi dari antara 2016 sampai 2021. Sudah berapa tahun itu? Kok bisa seperti itu? Wallahu a'lam itu faktornya apa. Bahkan sampai punya anak 8. Yang terbaru ada pengembangan 21. Dalam satu hadis yang lain disebutkan, innaz zunata ya'tuna tashta'ilu furujuhum nara. Orang itu yang berzina maka dia nanti di hadapan Allah di neraka itu maka kemaluannya itu akan berkobar-kobar, ada keluar api dari kemaluannya. Kayak sumbu. Keluar api. Nauzubillah min dzalik. Dalam satu hadis yang lain disebutkan, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak diajak bicara Allah pada hari kiamat. Kalau orang tidak diajak bicara sama Allah itu artinya Allah sudah tidak peduli pada orang tersebut. Wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak mensucikan kepada mereka dan tidak melihat kepada mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Siapa 3 orang itu? Pertama, syaikhun zanin, orang tua yang zina. Sudah tua,
zina. Apakah kalau muda boleh? Ya tidak boleh. Tapi lebih parah yang sudah tua, sudah mau mati kok. Sudah mau mati masih zina. Lebih parah. Sama dengan orang sombong. Orang kaya sombong itu tidak baik. Tapi lebih tidak baik lagi orang miskin sombong. Sudah miskin sombong. Sama seperti yang ini juga. Ada orang ganteng atau cantik, dia sombong. Bagus apa tidak bagus? Bagus, tidak bagus. Lebih tidak bagus lagi, lebih jelek. Sudah jelek pas sombong itu. Tidak ngaca itu. Sudah jelek pas sombong itu. Yang disombongkan apanya? Wajah pas-pasan. Lebih buruk lagi itu. Wa malikun kadzab. Penguasa yang pendusta. Wa ilun mustakbir. Orang yang miskin tapi dia sombong. Dalam satu hadis yang lain disebutkan annahu ya'ti ala ahlil mauqif rihun muntinatun tu'di kullaf barrin fajirin ghayatal adza. Nanti pada hari kiamat itu tiba-tiba ada bau yang begitu sangat busuk, yang setiap orang ketika mencium bau itu akan merasa tersiksa dan merasa terganggu, merasa tidak enak dengan mencium bau itu. Kemudian mereka berkata, fayuqalu lahum, siapa itu, baunya dari mana itu? Hadhihi raihatu furujiz zina. Ini adalah baunya kemaluan orang-orang yang berzina. Naudzubillah min dzalik. Kalau belum berzina, semoga kita diselamatkan oleh Allah dari perzinaan. Kalau sudah terlanjur berzina, semoga diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa bertaubat. Bagaimanapun kita tidak perlu untuk menganggap diri kita paling suci, paling mulia, karena semuanya bisa berubah. Kita harus ingat ceritanya iblis. Harus ingat ceritanya iblis seperti itu, yang ahli ibadah tiba-tiba nasibnya begitu sangat tragis seperti itu. Kita tidak perlu untuk bangga. Dan kita tidak perlu untuk menghina orang juga. Yang dihina tidak selamanya, yang dicela tidak selamanya hina, yang dipuji tidak selamanya suci. Kan memang seperti itu. Bisa jadi nanti dia berubah. Dan lagi-lagi kalau kita bahas secara lebih dalam lagi ya, zina itu kan dosa dohir. Biasanya lebih mudah untuk bertaubat karena dia dilihat oleh orang lain. Beda dengan dosa yang dilakukan oleh ini, riya, sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Siapa yang bisa melihat hati kita? Tidak ada kecuali kita sendiri dan Allah. Dan biasanya orang seperti itu, kalau dosa yang berhubungan dengan hati itu biasanya susah dia untuk sadar, karena dia merasa benar dan tidak dilihat oleh siapapun. Iri, benci, dengki, merasa diri mulia, merasa diri suci, ini dosa semuanya itu. Dikira tidak dosa. Biasanya saya pernah membaca satu tulisan, dosa dohir itu biasanya ada expirednya, ada kadaluarsanya. Biasanya kalau dohir itu, semisal ya berzina, kalau dia sudah tua itu ya kemungkinan besar tidak zina kemungkinan. Orang punya hobi minum-minuman, kalau sudah umur sekitar misalnya 50 sampai 60 tahun, kemungkinan dia sudah tidak minum. Beda dengan dosa ini. Mau dia usia berapa sampai usia tua pun, kalau orang sudah menyimpan iri, benci, dengki, ya tetap ini bahaya. Karena di dalam belajar itu perlu untuk belajar 3 hal yang paling pokok. Belajar pertama, bagaimana tata caranya kita beribadah dengan benar. Itu ada di dalam kitab fikih. Yang kedua, bagaimana tata caranya agar hati kita menjadi hati yang benar. Itu ada di dalam kitab tasawuf. Yang ketiga, bagaimana agar keyakinan kita menjadi keyakinan yang benar. Itu kita belajar tauhid. Ini 3 ini jangan sampai ditinggal. Orang belajar fikih saja, hidupnya itu apa ya? Tidak bermakna. Salah? Ya tidak salah, benar. Cuma dia nanti tidak tahu betapa di sana ada penyakit-penyakit hati yang perlu untuk dijauhi. Orang belajar tasawuf saja, ya salah. Nanti dia akan melakukan hal-hal yang dia merasa benar padahal salah. Sholatnya tidak benar. Ini harus sama-sama belajar.
Nah, itu beberapa hal yang akan diterima, akibat yang akan diterima dari orang yang berzina. Naudzubillahi min dzalik. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau di berita itu diberitakan pondok pesantren, padahal bukan. Ini mencoreng nama pondok pesantren kalau berita, tapi namanya berita. Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Mbak Ila mau tanya. Silakan mau tanya. Terutama kalau punya teman cewek. Ya. Kalau pergi sama tunangannya, ya kalau bisa ya diingatkan. Kalau sudah ya disudahi. Silakan mau tanya, Mbak Lala mau tanya. Iya, Ustaz. Ya. Kalau misalnya ya seperti barusan sudah diingatkan, tapi masih tetap Ustaz. Apa kita tinggalkan terus? Diingatkan dia sering pergi sama tunangannya begitu, laki perempuan. Yang penting pertama cara mengingatkannya kita itu harus secara empat mata, jangan di depan orang. Mengingatkan orang itu jangan di depan orang. An-nasihatu fil mala'i fadhihah. Menasihati di depan umum itu sama dengan mempermalukan. Kalau pengen kita benar-benar ingin menyadarkan, ajak ngomong berdua, begini-begini. Kalau sudah, ya sudah. Kalau dia tetap seperti itu, tugas kita sudah selesai. Karena tugas kita hanya mengingatkan dan menyampaikan. Hidayah itu milik Allah, bukan milik manusia. Rasulullah pun tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun. Kenyataannya, kalau secara teori Rasulullah ilmunya sudah lengkap, hatinya sudah bersih. Mestinya yang diajak kan semuanya masuk Islam kan, mestinya. Tapi ada juga yang tidak masuk Islam. Dan bahkan dari keluarganya juga ada yang tidak masuk Islam. Itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Kita ya tidak bisa. Ya kita ingatkan, sudah cukup. Tidak perlu untuk mengingatkan kembali ketika dia sudah tidak mau. Ya sudah selesai tugas kita. Cuma memang kadang-kadang orang itu dari dohirnya merasa kasihan orang berbuat keburukan, tapi dia langkahnya bukan ingatkan tapi dibicarakan di belakang. Itu kasihan ya si fulan itu, dia kok melakukan ini dan itu. Itu bukan kasihan. Yang mestinya perlu dikasihani itu kamu. Karena kamu itu tidak bisa menyadarkan orang, ditambahi kesalahan yang lain membicarakan orang di belakangnya. Kata Imam Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, kalau kita melihat keburukan dan kesalahan dari orang lain, pertama yang harus kita lakukan adalah bicara empat mata. Kalau tidak bisa, berarti kita punya kekurangan, tidak bisa mengingatkan orang lain. Jangan sampai ditambahi dengan kekurangan yang lain, yaitu membicarakan di belakangnya. Sehingga kita melakukan dua kesalahan sekaligus. Dan ini sering terjadi. Ada temannya melakukan kesalahan. Kalau memang kita benar-benar kasihan, ajak ngomong berdua, begini, mestinya begini, yang baik seperti ini, itu tidak baik. Tapi justru tambah langkahnya, ngomongkan sama temannya, itu gimana. Solusinya apa? Tidak ada solusinya. Cuma ngomongkan saja, ya percuma. Akhirnya berdosa, banyak dosanya, ghibah. Pahala diobral-obral. Padahal kita sudah susah payah tiap hari, jadi pahala diobral-obral kepada orang lain. Gitu. Saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.